Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 15. Kau gila, bentak salah seorang dari anak-anak muda itu, apakah kau sadari, apa yang kau lakukan? Arum menjadi bingung. Tetapi ia sudah terlanjur melakukannya. Dan ia tidak mau dihinakan seperti gadis liar di sepanjang jalan. Karena itu, jika harus terjadi sesuatu atasnya, apa boleh buat? Tubuhnya memang tidak dibiarkan disentuh oleh orang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Maaf Raden, Buntal agaknya masih berusaha untuk mengekang diri, sebenarnya lah bahwa yang dilakukan oleh adikku itu di luar sadarnya. Ia terkejut karena hal yang serupa belum pernah dialaminya, sehingga karena itu ia telah berbuat sesuatu di luar sadarnya. Sebagai seorang gadis, tentu ia tidak akan mungkin dapat berbuat demikian jika tidak terdorong oleh perasaan terkejut, atau bahkan ketakutan yang amat sangat. Kenapa ia menjadi takut? Apakah yang sudah dilakukan oleh Dimas itu? Ia hanya menyentuhnya. Lebih daripada itu tidak, Raden benar. Dan sentuhan itulah yang sangat ditakutinya. Kami selalu dibayangi oleh batasan-batasan hidup yang ketat di padukuhan kami. Kami tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis kita masing-masing jika tidak ada hubungan apapun juga. Itulah sebabnya sentuhan itu sangat menakutkannya, karena hukumannya bukan sekedar hukuman badari, tetapi kecemasan rohani yang akan berkepanjangan. Omong kosong, bentak anak muda itu, kalian telah dengan sengaja melawan para bangsawan. Aku tahu, kalian sudah diracuni oleh perasaan yang tidak berpijak pada kebenaran dan kenyataan. Kalian diracuni oleh pikiran seolah-olah para bangsawan itu bertindak menurut kehendaknya sendiri. Dan racun itulah yang membuat kalian berani menentang kami. Buntal menjadi semakin berdebar-debar. Jawabnya, tidak Raden, yang terjadi benar-benar suatu kebetulan tanpa disadari. Dengar anak pedesaan, bentak anak muda itu, tidak ada yang dapat menentang kehendak kami. Kami dapat berbuat baik jika kami kehendaki. Tetapi kami juga dapat berbuat kasar. Kami dapat berbuat apa saja berdasarkan atas kedudukan kami. Jika kami kehendaki, kami dapat mengambil adikmu itu tanpa alasan. Orang di kota ini pun tidak berani menentangnya. Bahkan mereka akan berbangga jika salah seorang keluarganya kami kehendaki untuk menjadi selir-selir kami. Apalagi orang pedesaan seperti kalian. Dan karena kalian sudah melakukan kesalahan, maka terpakai atau tidak terpakai, kami menghendaki Arum. Kata-kata itu benar-benar telah mengguncangkan hati Buntal. Betapapun ia menahan hati, namun rasa-rasanya jantungnya sudah mulai tersentuh ujung duri. Apalagi oleh dorongan perasaan yang kurang dikenalnya sendiri, telah membuatnya terbakar ketika ia mendengar bahwa anak-anak muda itu ingin membawa Arum. Sebelum sempat menjawab, Buntal mendengar anak muda itu berkata, "Jangan membantah. Kau lihat, kita dikelilingi oleh banyak orang yang mengutuk kelakuan gadis ini. Jika kalian mencoba berbuat sesuatu, melarikan diri misalnya, orang-orang itu akan serentak mengejar kalian seperti mengejar pencuri. Apalagi jika kalian bertemu dengan sekelompok prajurit, dan aku menyerahkan Arum kepada mereka, akibatnya, kalian akan menyesal seumur hidup." Dada kedua anak-anak Jati Aking itu sudah terbakar. Benarkah yang terjadi harus demikian? Jangan membantah lagi, bentak seorang anak muda yang lain. Ikut kami, berkata yang lain lagi. Akulah yang akan membawanya pulang, berkata anak muda yang hidungnya berdarah. Aku memerlukan obat nyeri di hidungku ini. Meskipun agaknya gadis ini agak liar, tetapi aku akan menundukkannya. Buntal sudah kehilangan kesabarannya. Karena itu maka katanya, "Raden, maafkan kami jika kami terpaksa menolak keinginan yang tidak sesuai dengan nurani kami, adat kami dan terutama kepercayaan kami. Perbuatan semacam itu adalah dosa. Dan kami tidak akan membiarkan diri kami melakukannya." "Diam," bentak anak muda yang hidungnya terluka, "kalian tidak wenang membantah, jadi inikah kebenaran dan kenyataan yang Raden katakan? Inikah pertanda bahwa akulah yang sudah dibius oleh racun kebencian tanpa alasan seolah-olah para bangsawan bertindak atas kehendak sendiri tanpa menghiraukan perasaan kami?" "Tutup mulutmu," anak muda yang lain berteriak, "ini adalah hukuman atas kebiadaban gadis itu. Ia harus diajar untuk sedikit mengenal adab dan sopan santun." Buntal sudah tidak mampu lagi menahan hati. Wajahnya menjadi merah dan tangannya gemetar. Tetapi karena ia masih tetap sadar, maka pergolakan di dalam dadanya itu membuatnya bagaikan terbakar.
Dengan demikian justru mulutnya menjadi seakan-akan terbungkam. Dalam pada itu, Arum sendiri sudah kehilangan pengendalian diri, sehingga meskipun ia tidak berkata apapun juga, namun apabila seseorang berani menyentuhnya, maka ia akan melawan apapun yang akan terjadi atasnya kemudian. Namun agaknya anak-anak muda itu pun telah benar-benar marah. Seorang yang paling kekar di antara mereka maju beberapa langkah sambil berkata kepada anak muda yang hidungnya berdarah, "Ambil anak ini, dan bawa kemana kau suka. Jika orang tuanya menuntut, maka ia akan digantung di alun-alun sebagai pertanda bahwa ia sudah melawan kekuasaan Surakarta." Anak muda yang hidungnya berdarah menyambung, "Jangan mencoba berbuat sesuatu yang akan menyiksa dirimu." Tetapi ketika anak muda yang hidungnya berdarah ia melangkah maju, maka Arum pun segera bersiaga. "Heh, apakah yang akan kau lakukan?" Arum menggeretakkan giginya. Meskipun ia mengenakan kain panjang yang ketat karena ia tidak mengira bahwa ia akan menghadapi persoalan itu, namun tangannya telah siap untuk berbuat sesuatu jika diperlukan. "Apakah kau gila?" Anak muda yang hidungnya berdarah itu menggeram. Arum masih tetap berdiam diri. Tetapi ia tetap bersiap untuk berkelahi. Dan setiap orang melihat sikapnya itu. Sehingga dengan demikian orang-orang yang berkerumun meskipun tidak berani mendekat, menjadi heran. Apakah gadis ini sudah gila? Mereka bertanya kepada diri sendiri. Anak muda yang berdarah hidungnya itu menjadi termangu-mangu. Namun yang bertubuh kekar itu pun kemudian berkata, "Jika ia melawan, ikat ia pada kudamu. Biarlah anak laki-laki yang sombong itu menjadi urusanku." Dimas tidak usah menghiraukannya. Darah buntal pun bagaikan sudah mendidih sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu ia berkata, "Baiklah, jika Raden memang ingin mengalaminya. Aku terpaksa mempertahankan diri." "Bagus," teriak yang bertubuh kekar, "kau akan menyesal. Ayah ibumu akan menyesal, dan seluruh padepokanmu akan menyesal." Buntal tidak menjawab. Tetapi yang terdengar adalah suara yang lain, yang telah mengejutkan setiap orang yang ada di tempat itu. Ternyata seorang anak muda telah datang mendekati lingkaran pertengkaran itu. Meskipun ia berkuda, tetapi karena kuda itu berjalan perlahan-lahan, dan semua perhatian dipusatkan kepada mereka yang sedang bertengkar, maka kedatangan anak muda berkuda itu telah mengejutkan. Apalagi tiba-tiba saja ia berkata, "Inikah tingkah laku anak-anak muda di Surakarta?" Anak-anak muda yang sedang mengerumuni Buntal dan Arum itu memandanginya sejenak. Lalu anak yang bertubuh kekar itu pun menjawab, "Ia berani menentang kekuasaanku di sini." "Apakah kau sudah mencoba mencari sebabnya, kenapa ia menentang kekuasaanmu?" Anak muda itu bertanya, "Dan apakah sebenarnya kekuasaan itu memang ada pada kalian? Kalian harus mempunyai dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa kalian mempunyai kekuasaan." Meskipun ia berkuda, tetapi karena kuda itu berjalan perlahan-lahan, dan semua perhatian dipusatkan kepada mereka yang sedang bertengkar, maka kedatangan anak muda berkuda itu telah mengejutkan. Apalagi tiba-tiba saja ia berkata, "Inikah tingkah laku anak-anak muda di Surakarta?" "Aku seorang putra pangeran," jawab anak muda yang bertubuh kekar, "sedang mereka adalah anak-anak pedesaan. Lalu, mereka tidak berhak melawan aku dan saudara-saudaraku. Aku tidak membiarkan mereka jatuh ke tanganmu. Aku anak seorang pangeran. Aku berhak mengambilnya. Hak itu sebenarnya tidak ada. Jika hak itu ada, maka aku pun juga berhak." Tetapi, anak yang hidungnya berdarah itu menyahut. Namun anak muda di atas punggung kuda itu memotong, "Aku tahu. Kalian akan menyebut ibuku. Tetapi aku tahu bahwa ada di antara kalian yang beribu sederajat dengan ibuku. Bahkan di bawahnya. Tetapi yang penting, aku adalah putra seorang pangeran dengan sah. Ayahandaku adalah seorang panglima. Nah, kalian mau apa? Jika kalian menghendaki, aku juga berani berkelahi melawan kalian. Satu demi satu, atau bersama-sama. Jika kalian ingin memamerkan kekuasaan ayah kalian, aku pun dapat mengatakan bahwa pangkat ayahandaku lebih tinggi dari pangkat ayah kalian di dalam kedudukannya sebagai panglima. Nah, apalagi? Gila. Apakah Kamas Juwiring menghendaki gadis itu?" "Aku tidak berkata begitu," jawab anak muda di atas punggung kuda itu, "tetapi ketika aku mendapat laporan tentang tingkah laku kalian, maka aku harus bertanggung jawab.
Akulah yang membawa mereka kemari. Juiring berhenti sejenak, lalu, dan seandainya kalian bukan putra pangeran, maka kalian akan menyesal. Sebab laki-laki padepokan itu mampu membuat kepalamu bengkak. Apakah kau tidak percaya? Aku tidak percaya. Kau ingin mencoba? Anak yang kekar itu termangu-mangu sejenak, lalu katanya, aku akan membuktikan bahwa aku tidak sekedar berdiri bersandar kekuasaan ayahanda. Tetapi jika perlu aku dapat memilin lehernya. Atau barangkali mematahkan tangannya. Benar begitu? Engkau Mas Juiring? Aku pasti. Kita lihat, apakah di dalam keadaan yang sama kau benar-benar dapat berbuat seperti yang kau katakan. Persetan. Aku ingin mencobanya. Juiring mengangguk-angguk. Dipandanginya wajah Buntal yang masih termangu-mangu. Sebenarnya lah, bahwa Buntal dicengkam oleh kebimbangan yang dalam. Ia tidak biasa melihat sikap yang angkuh pada Juiring. Namun tiba-tiba anak muda itu benar-benar seorang anak muda yang angkuh dan tinggi hati. Bahkan ia telah menyebut-nyebut kekuasaan yang ada pada ayahandanya, salah seorang panglima di Surakarta. Baiklah, berkata Juiring kemudian, tetapi aku minta jaminan, bahwa kalian tidak akan licik. Maksudmu? Apabila kalian kalah, kalian harus mengaku kalah, dan tidak memperpanjang persoalan ini. Tetapi jika kalian ingkar, maka akulah yang akan mengambil alih persoalan ini dari anak muda Jati Aking itu. Aku bukan pengecut, teriak anak muda bangsawan itu. Bagus, berkata Juiring, kita akan bertemu sore nanti saat matahari terbenam di pinggir bengawan. Setuju. Sejenak anak-anak muda bangsawan itu termangu-mangu. Namun anak muda yang kekar itu kemudian menyahut, bagus. Aku akan pergi ke tepi bengawan di tikungan di bawah bendungan. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak hanya dapat sekedar berbicara dan menakut-nakuti. Tetapi aku memperingatkan sebelumnya, jangan menyesal apabila terjadi sesuatu atas anak pedesaan itu. Aku yang bertanggung jawab. Jika ia sakit, akulah yang akan memanggil tabib. Jika kakinya patah, biarlah aku berusaha memulihkannya. Bagus. Datanglah. Kita akan melihat siapakah yang hanya sekedar bisa berbicara tanpa berbuat sesuatu. Anak muda itu tidak menunggu jawaban Juiring. Ia pun segera meloncat ke punggung kudanya. Demikian juga kawan-kawannya yang lain, sedang anak muda yang hidungnya berdarah itu pun dengan susah payah telah berada di punggung kudanya pula. Sore nanti tulang-tulang igamu akan rontok anak yang dungu, geram anak muda yang kekar itu ketika kudanya lewat dekat sekali di hadapan Buntal, dan kali ini adalah kali yang pertama dan terakhir kau melihat kota Surakarta. Buntal tidak menjawab. Dibiarkannya saja kuda-kuda itu lewat hampir menginjak kakinya. Tetapi agaknya ia pun sudah dijalari oleh keangkuhan Juiring, sehingga ia tidak mau bergeser sama sekali dari tempatnya. Berbeda dengan Buntal, Arumlah yang bergeser di belakang. Buntal. Ia tidak mau anak-anak muda yang sedang pergi itu menyentuhnya lagi, agar ia tidak usah membantingnya lagi. Sejenak kemudian maka bangsawan-bangsawan muda itu meninggalkan Buntal dan Arum. Kuda-kuda mereka pun kemudian berlari-larian di jalan, kota, sehingga orang-orang yang melihat pertengkaran itu dari kejauhan segera berlari-larian memencar. Sepeninggal anak-anak muda itu, maka Juiring pun kemudian mendekati Buntal. Sambil tersenyum, ia berkata, maaf. Aku telah membuat perjanjian sebelum aku berbicara dahulu dengan kau. Tetapi menghadapi anak-anak bengal itu kadang-kadang kita pun harus bersikap bengal. Buntal menarik nafas dalam-dalam, sementara Arum bertanya, jadi, menurut perjanjian itu, Kakang Buntal harus berkelahi di pinggir bengawan sore nanti. Ya. Kau yakin bahwa Kakang Buntal tidak akan cedera? Aku mengenal bangsawan-bangsawan muda yang hanya pandai berbicara itu. Mereka tidak akan berbahaya bagi kalian, tetapi sebaiknya bukan Kakang Buntal. Karena persoalannya berkisar karena kehadiranku, maka biarlah aku saja yang akan berkelahi melawan mereka. Ah, jangan. Bagaimanapun juga, mereka memiliki banyak akal untuk memaksakan keinginannya. Sebaiknya kau tidak usah datang sore nanti. Aku akan datang. Juiring mengerutkan keningnya. Lalu, kita tidak tahu apakah mereka tidak ingkar kepada kejantanan yang mereka sebut-sebut itu. Jika mereka menjadi licik, dan membawa beberapa orang pengawal seperti Rudira yang setiap kali membawa Sura dan kemudian Mandra,
maka persoalannya akan berbeda. Tetapi aku dapat menjaga diriku sendiri. Kemampuan seseorang terbatas Arum. Sedang jumlah mereka tidak terbatas. Arum masih akan menyahut. Tetapi Juiring berkata, sudahlah. Kembalilah ke pondok Paman di Panala. Nanti aku akan datang ke pondok itu. Kita dapat berbicara lebih tenang. Sekarang kita sedang menjadi tontonan orang. Barulah Arum menyadari keadaannya. Ketika ia memandang berkeliling, ternyata masih banyak orang yang mengawasinya dari kejauhan. Karena itu maka katanya, memang sebaiknya kita kembali saja. Dengan tergesa-gesa Arum dan Buntal pun kemudian meninggalkan tempat itu. Demikian pula Juiring yang berkuda itu. Di sepanjang jalan Arum masih saja mengumpat-umpat dan berkata kepada Buntal, aku yang akan berkelahi. Mereka harus tahu bahwa aku bukan perempuan liar yang dapat dengan seenaknya dijadikan selir-selir seperti yang disebut-sebutnya itu. Buntal tidak menyahut. Ia tahu benar sifat Arum. Jika ia membantah, Arum dapat saja tiba-tiba berteriak di pinggir jalan. Karena itu, maka Buntal berjalan saja sambil berdiam diri. Hanya sekali-sekali ia berdesis sambil menganggukkan kepalanya. Heh, kau tidak mau mendengarkan. Aku mendengar. Kenapa kau diam saja? Kau tidak setuju. Bukan aku tidak setuju Arum, tetapi sebaiknya kita berbicara di rumah Paman di Panala. Apa salahnya kita berbicara sambil berjalan? Nanti kita menjadi tontonan lagi. Arum memandang berkeliling. Tidak banyak orang yang dijumpainya di jalan itu. Namun jika ia bertengkar dengan Buntal maka orang-orang itu tentu akan berkerumun dan menonton. Karena itu Arum pun kemudian terdiam meskipun hatinya menjadi jengkel sekali. Demikianlah, ketika mereka sudah berada di rumah Ki di Panala, maka mereka pun mulai membicarakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Setiap kali Juiring mencegah, maka Arum pun menjadi semakin bernafsu untuk ikut pergi ke pinggir bengawan. Juiring sudah lama mengenal Arum. Bahkan ayahnya pun kadang-kadang sulit untuk mencegah gadis itu. Karena itu, maka Juiring pun kemudian berkata, terserah kepadamu Arum. Tetapi jika kau memang ingin ikut bersama kami, kau harus sudah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Ya. Aku sudah siap, jawab Arum, namun kemudian, tetapi, kenapa Kakang Juiring menyerahkan hal itu kepadaku? Bagaimana sikap Kakang sebenarnya? Ya terserah kepadamu. Sebenarnya aku berkeberatan. Kenapa? Aku sudah menjelaskan bahwa aku sudah siap menghadapi apapun. Karena itu, terserah saja kepadamu. Jangan terserah. Jika Kakang, Raden mengizinkan aku akan pergi. Jika tidak, apakah alasannya? Aku bukan anak-anak yang menggantungkan diriku kepada selendang ibunya, sudahlah Arum. Memang susah berbicara dengan kau. Jika aku berkata terserah, kau tidak puas. Jika aku melarang kau memaksa. Tetapi jika aku berkata, baik, kita akan pergi kau sangka aku sekedar memuaskan hatimu saja. Wajah Arum menjadi tegang. Namun ketika ia memandang wajah Buntal yang tidak dapat menahan senyumnya, Arum pun tanpa sengaja telah tersenyum pula. Tetapi ketika ia sadar, maka ia pun tiba-tiba mencubit Buntal dengan tangan kiri dan Juiring dengan tangan kanannya, sehingga keduanya terlonjak dari tempat duduknya. Jadi bagaimana, desisnya, terserah saja. Aku tidak mau berbicara, sudahlah, berkata Juiring, jika kau mau pergi, pergilah. Tetapi nanti dulu, jangan membantah. Aku tidak sekedar memuaskan hatimu. Kau sudah cukup dewasa menghadapi keadaan. Karena itu, jika kau berkeras untuk ikut serta, maka kau pun sudah yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa atasmu. Arum tidak menyahut. Tetapi wajahnya jadi suram. Juiring yang melihat wajah itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dan seperti biasanya, ia pun tidak lagi mempersoalkannya dengan Arum. Kau dapat memakai kuda yang ada di kandang halaman rumah ayahanda Pangeran, Buntal. Datanglah sebelum senja. Aku akan datang lebih dahulu agar aku dapat melihat, apakah tidak akan ada kecurangan yang berbahaya. Baiklah Raden, jawab Buntal, sebenarnya aku tidak ingin berkelahi. Tetapi mereka telah memaksa aku berbuat demikian. Sekali-sekali bangsawan-bangsawan muda itu memang harus mendapat peringatan, agar lain kali ia sedikit menghargai orang lain. Kau juga bangsawan seperti mereka, gumam Arum.
Juiring yang sedang tegang itu justru tersenyum. Jawabnya, bangsawan yang tercecer dari lingkungannya. Salahmu. Jika kau ingin bergabung dengan mereka, maka kau dapat berbuat apa saja, karena kau memiliki ilmu kanuragan yang melebihi mereka. Ah, seenaknya saja mereka menyebut tentang perempuan. Jangankan menjadi selir, menjadi istri bangsawan yang sah pun aku tidak mau. Aku menyadari bahwa aku seorang pedesaan. Anakku akan tersia-sia meskipun ayahnya seorang bangsawan. Juiring mengerutkan keningnya, sementara Buntal menggamit gadis itu. Tetapi Arum tidak menyadari kekeliruannya, bahkan ia bertanya dengan nada kesal, "Apa? Kau akan berkata apa?" Buntal menundukkan kepalanya. Sedang Arum masih akan berbicara terus. Tetapi tiba-tiba ia terkejut. Dilihatnya wajah Juiring yang muram memandang ke kejauhan. Oh, Arum terhenyak. Barulah ia sadar, bahwa kata-katanya telah menusuk hati Juiring justru karena Juiring mengalaminya. Meskipun ibunya bukan orang pedesaan, dan bahkan juga keturunan bangsawan, namun tidak sederajat dengan istri-istri pangeran yang lain, maka ia mengalami suatu tekanan perasaan yang berat, apalagi ia mempunyai seorang ibu tiri seperti Raden Ayu Galihwarit. "Maaf Raden," desis Arum dengan nada yang dalam, "bukan maksudku menyinggung perasaanmu." Juiring tersentak. Kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak. Tidak apa-apa. Aku baru berangan-angan tentang bengawan itu." Arum tidak menjawab lagi. Ia merasa bersalah, bahwa kata-katanya sedikit terdorong sehingga agaknya telah menyentuh dasar hati Juiring yang memang sudah terluka itu. "Sudahlah. Jangan berbicara apa-apa lagi. Kita bertemu nanti di pinggir bengawan. Anak-anak itu adalah anak-anak yang pantas mendapat peringatan." Buntal dan Arum hanya sekedar menganggukkan kepalanya saja. Mereka tidak mau menambah goresan pada luka di hati Juiring. Demikianlah, maka Juiring pun kemudian minta diri. Namun agaknya masih ada sesuatu yang tersangkut di hati Buntal sehingga ketika mereka sudah berdiri di halaman, anak muda itu justru bertanya, "Raden, sebenarnya aku tidak mengerti. Apakah bangsawan-bangsawan muda itu gambaran dari Surakarta yang akan datang? Bukankah mereka kelak akan menggantikan kedudukan ayahanda mereka di dalam pemerintahan?" Juiring mengerutkan keningnya. "Aku pernah mengenal Raden Rudira. Tetapi ternyata ia tidak berdiri sendiri dalam sikapnya. Ada beberapa orang yang bersikap seperti Raden Rudira itu. Dengan demikian, aku menjadi cemas melihat gambaran negeri ini di masa mendatang, yang dekat. Anak-anak muda yang berkeliaran dan justru mereka tidak memiliki ilmu yang cukup." "Tidak Buntal. Bukan itu gambaran masa mendatang. Kita masih mempunyai harapan bahwa di antara bangsawan-bangsawan muda, apakah ia keturunan pertama atau kedua dari pemegang kekuasaan di Surakarta kini, masih ada yang tetap menyadari tugasnya. Kita mengenal beberapa nama yang dapat diharapkan. Baik dari sikap, perbuatan dan ilmu yang mereka miliki. Kita berharap bahwa mereka akan mendapat kesempatan untuk memerintah negeri ini kelak. Tetapi..." Juiring menarik nafas dalam-dalam, lalu, "Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, agaknya Kumpeni mempunyai pengaruh yang kuat." Buntal menarik nafas dalam-dalam. "Dan kita pernah mendengar cerita tentang pemberontakan yang pernah terjadi. Tidak hanya 1-2 kali. Tetapi beberapa kali. Dan setiap kali, maka Kumpeni tentu berhasil meneguk keuntungan daripadanya. Namun demikian, kadang-kadang kita memang tidak dapat lagi menanggung tekanan batin yang tiada taranya sehingga memaksa kita untuk melepaskan diri dari belenggu penindasan, meskipun kadang-kadang kita harus menebusnya dengan maut." Buntal mendengarkan keterangan itu dengan saksama. Namun kemudian ia bergumam, "Syukurlah jika masih ada orang yang menyadari keadaan ini. Kami yang tinggal jauh dari kota justru merasakan sesuatu yang menekan hati ketika kami melihat kehidupan di dalam kota ini. Sama sekali bukan berdasarkan hati yang iri semata-mata. Tetapi sebuah kecemasan yang bergolak di dalam dada ini." "Kau benar. Jika kita bicara dengan nurani yang bersih, maka setiap orang akan mengakuinya. Gemerlapnya istana-istana yang indah dan cantiknya wanita-wanita di dalam kota ini bukan lambang gemerlapnya Surakarta dan cantiknya tanah ini yang seakan-akan telah dinodai oleh bangsa asing dengan kedok perdagangan dan persahabatan." Buntal hanya mengangguk-angguk saja. Namun ternyata angan-angannya telah hinggap pada seorang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati.
Dan hampir di luar sadarnya ia berdesis di dalam hatinya, Pangeran Mangkubumi. Mudah-mudahan ia berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat Surakarta. Sudahlah, berkata Juwiring kemudian, aku akan kembali ke rumah ayahanda yang asing bagiku itu. Jangan lupa, datanglah menjelang matahari terbenam. Aku akan datang lebih dahulu. Baiklah Raden, sahut Buntal, mudah-mudahan aku tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Apalagi jika kemudian menyangkut Pangeran Ranakusuma dan beberapa orang bangsawan yang lain. Juwiring hanya tersenyum saja. Meskipun senyum yang kecut. Demikianlah Buntal menjadi gelisah. Direnunginya dirinya sendiri di dalam lingkungan yang asing baginya. Tiba-tiba saja ia sudah terlibat di alam pertentangan kekerasan. Ia harus berkelahi melawan bangsawan-bangsawan muda itu. Dan sudah barang tentu bahwa sesuatu dapat terjadi di luar dugaan. Bangsawan di Surakarta mempunyai hak yang seakan-akan melampaui hak orang kebanyakan. Agaknya Arum tidak begitu menghiraukannya. Yang dipikirkannya adalah bahwa ia tidak mau dihinakan oleh siapapun. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lain yang dapat terjadi. Meskipun ia pernah mendengar dari beberapa orang tentang hak para bangsawan, namun haknya lah untuk melindungi dirinya sendiri dan apalagi nama baiknya. Karena itulah, maka ketika matahari menjadi semakin condong ke barat, Buntal menjadi semakin gelisah. Tetapi ia masih mempercayakan persoalan berikutnya apabila timbul, kepada Juwiring, karena Juwiring adalah seorang dari lingkungan mereka. Dan agaknya ayahandanya pun telah menerima kembali sebagai anaknya sepenuhnya. Buntal yang gelisah itu terkejut ketika dilihatnya dua orang abdi dari Ranakusuman datang ke rumah Ki Dipanala dengan membawa masing-masing seekor kuda. Bersambung ke jilid 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.